warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya seperti sosiologi, antropologi, geografi, psikologi, dan ilmu hukum. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usaha memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Pertambahan penduduk dengan sendirinya akan mengakibatkan ketegangan politik dan meningkatnya masalah-masalah organisasi sosial dan politik. Jadi, ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangannya bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi. Kalau melihat manusia maupun sebagai sistem pengendalian syarat of control, hanya saja bagi ilmu politik dengan negara merupakan objek penelitian pokok, sedangkan dalam sosiologi negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian dalam masyarakat. Antropologi menyumbang pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula, antropologi lebih banyak memastikan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan di pedalaman. Sedangkan sosiologi lebih memuaskan perhatian pada kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Perhatian sarjana ilmu politik terhadap antropologi maka makin memikat sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Mula-mula penelitian tentang negara-negara baru berkisar pada masalah-masalah yang bersifat makro, seperti pengaruh kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, kedudukan, dan peranan elit nasional. Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah pusat negara-negara baru, nation building, dan sebagainya. Geografi, faktor-faktor yang berdasarkan geografi dapat mempengaruhi politik seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, dan daerah pengaruh. Seseorang Swedia bernama Rudolf Kjellén 1864 sampai 1933 menganggap di samping faktor antropologi dan ekonomi, keadaan geografis mempengaruhi dan kehidupan nasional dari rakyat, karena itu harus diperhitungkan dalam menyusun politik dalam dan luar negeri. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi-segi ekstern, lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakan massa maupun dari segi intern, kesehatan fisik, peronggangan, semangat, emosi. Psikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi, informal leadership, turut menentukan suatu hasil putusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan. Bagaimana sikap dan harapan masyarakat dapat berakhir tindakan seperti
tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan-tuntutan sosial. Selain memberi pandangan-pandangan baru dalam penelitian tentang kepemimpinan psikologi sosial, dapat pula menerangkan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggapnya baru, asing ataupun melawan dengan konsekuensi masyarakat mengenai suatu gejala sosial tertentu. Ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai makhluk yang mempengaruhi oleh faktor sosial, psikologi, dan kebudayaan. Akibatnya ialah bahwa ada kecenderungan pada ilmu hukum untuk meremehkan kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan-kekuatan lainnya yang berada di luar bidang hukum. Selain dari itu, ilmu hukum sifatnya normatif dan selalu mencoba mencari unsur keadilan. Aliran ini kuat sekali dalam kupasan-kupasan mengenai negara hukum, Rechtsstaat, yang menekankan bahwa perasaan keadilan merupakan basis dari seluruh sistem norma yang mendasari negara. Perbedaan antara negara-negara sebagai badan hukum dan badan-badan hukum lainnya ialah bahwa negara adalah badan hukum tertinggi yang mempunyai sifat mempengaruhi dan menerbitkan. Ini berarti bahwa tata tertib yang diselenggarakan oleh bersifat normatif, yakni sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan sebagai patokan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kaitan antar ilmu politik dan ilmu pengetahuan lainnya sangat erat dan saling mempengaruhi. Pendekatan ilmu sosial sangat berguna bagi analisa politik, sepanjang ilmu sosial maupun menempatkan masalah-masalah politik dalam konteks sosial yang lebih umum. Ilmu politik menjadi lebih berkembang dengan adanya sosial lainnya. Ya, terima kasih dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.